Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Tentunya sehat semua pada hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas tentang kecepatan dan debit. Kemudian nanti kita lanjutkan tentang garis dan sudut. Yang pertama kita akan bahas tentang kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Rumus untuk kecepatan adalah V sama dengan S per T. Kemudian untuk jarak, S sama dengan V dikalikan T. V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu tempuh. Contoh, Andri mengendarai motornya dari kota A ke kota B yang berjarak 120 km dengan waktu 2 jam. Tentukan kecepatan rata-rata dari motor tersebut. Diketahui jaraknya sama dengan S sama dengan 120 km. Waktunya T sama dengan 2 jam. Ditanya kecepatan rata-rata. Jawab. V sama dengan S per T. Jadi, kecepatan sama dengan S per T. V sama dengan 120 km per 2 jam. Sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata motor Andri adalah 60 km per jam. Oke, contoh yang berikutnya. Argio mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam selama 2 jam. Tentukan jarak yang ditempuh Argio. Diketahui kecepatan sama dengan V sama dengan 75 km per jam. Kemudian waktunya T sama dengan 2 jam. Ditanya jarak yang ditempuh. Jawab. Jarak rumusnya adalah V dikalikan T. Kecepatan dikalikan waktu. S sama dengan 75 km per jam dikalikan 2 jam sama dengan 150 km. Jadi jarak yang ditempuh Argio adalah 150 km. Sekarang kita lanjutkan tentang debit. Debit adalah kecepatan aliran zat cair dalam selang waktu tertentu. Rumusnya adalah D sama dengan V per T. D sama dengan debit, V sama dengan volume, T selang waktu. Contoh, sebuah keran mandi selama 1 jam dapat mengeluarkan air sebanyak 3,6 meter kubik. Tentukan debit air pada keran tersebut. Diketahui volume V sama dengan 3,6 meter kubik sama dengan 3.600 liter. T sama dengan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ditanya debit air. Kita ingat rumusnya. Debit sama dengan volume per waktu. 3.600 liter per 3.600 detik sama dengan
1 liter per detik. Jadi debit air pada keran tersebut adalah 1 liter per detik. Sekarang kita lanjutkan tentang garis dan sudut. Yang pertama adalah garis. Kedudukan dua buah garis. Perhatikan, garis A dan B ini adalah dua buah garis yang sejajar. Dua buah garis sejajar apabila perpanjangan kedua garis tersebut tidak bertemu. Kemudian yang berikutnya adalah dua garis berpotongan, berarti bertemu di satu titik. Yang ketiga adalah dua garis berhimpit, A dan B, garis A dan B berhimpit. Sekarang kita lanjutkan tentang sudut. Jika orang memanah, maka akan terbentuk sudut. Ini merupakan contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari dua buah garis yang bertemu di satu titik yang sama. Nah, sudut juga adalah suatu daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang berpangkal sama. Perhatikan gambar garis, gambar sudut. AB itu adalah kaki sudut. B sama dengan titik sudut. BC sama dengan kaki sudut. Sekarang bagaimana memberi nama sudut? Bisa searah jarum jam, bisa berlawan arah jarum jam, bisa hanya menyebutkan titik sudutnya. Berarti sudut di atas yang pertama adalah sudut ABC. Kita juga bisa memberi nama sudut CBA. Kita juga bisa memberi nama sudut B. Nah, sekarang kita lanjutkan jenis-jenis sudut. Saya yakin kalian masih ingat pelajaran di SD tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jika ada sebuah sudut yang besarnya 60 derajat, berarti sudut tersebut merupakan sudut lancip. Yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang berikutnya, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Sekarang perhatikan gambar jam dinding berikut. Nah, itu ada dua buah jam dinding, gambar dua jam dinding. Yang pertama menunjukkan pukul 3. Sudut terkecil yang terbentuk dari jarum jam itu adalah 90 derajat, membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau jarum panjang bergerak dari angka 12 ke 1 itu sebesar 30 derajat. Nah, sekarang yang berikutnya itu pada gambar menunjukkan pukul 4.30 atau jam 4 lewat 30 menit. Bagaimana sudut terkecil dari jarum jam yang terbentuk? Nah, sudut terkecil dari jarum jam pukul 4.30 sama dengan
60 derajat. Ya. Karena dari angka 4 ke angka 5, dari 5 ke 6 itu sebesar sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Karena jarum panjang itu berada di angka 6, 30 menit, maka jarum pendeknya bergeser ke bawah. Berarti 60 derajat dikurang 30 menit per 60 menit dikalikan 30 derajat sama dengan 60 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 45 derajat. Kemudian sudut satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Jika jarum panjang berada pada angka 12, kemudian berputar kembali ke angka 12, maka sudut yang terbentuk sama dengan sudut satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Kemudian sudut 2/3, sudut lurus sama dengan 2/3 dikali 180 derajat sama dengan 2/3 dikali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Sekarang kita lanjutkan hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Perhatikan gambar, ada sudut siku-siku, kemudian X, kemudian ada Y. Nah, kita jumlahkan karena dia adalah sudut siku-siku, berarti X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Contoh, tentukan penyiku dari 75 derajat. Jawab, penyiku dari 75 derajat sama dengan 90 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 15 derajat. Kemudian contoh yang berikutnya, perhatikan gambar. Tentukan nilai X. Ini adalah sudut yang saling berpenyiku. Jadi, X ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat. X sama dengan 60 derajat. 60 derajat kita peroleh dari 90 derajat dikurang 30 derajat. Oke, yang berikutnya, sudut yang saling berpelurus, bersuplemen. Perhatikan gambar. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Kemudian, perhatikan di situ X, kemudian Y, salah satu sudutnya X, kemudian sudut yang kedua adalah Y. X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Contoh, pelurus dari 120 derajat adalah 60 derajat. Karena 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian contoh berikutnya, itu ada sudut ABC, itu sudut lurus. Kemudian ada sudut ABD, A ditambah 60 derajat. Kemudian sudut DBC, buka kurung 2A dikurang 30 tutup kurung derajat. Nah, tentukan besar sudut ABD. Nah, maaf ini keliru. ABC yang dicari adalah besar sudut ABD. Jawab, sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Buka kurung, A ditambah 60, tutup kurung, derajat ditambah, buka kurung 2A dikurang 30, tutup kurung, derajat sama dengan 180 derajat. Sekarang kita buka kurungnya. A ditambah 60 ditambah 2A dikurang 30 sama dengan 180. 3A tambah 30 sama dengan 180. 3A sama dengan 180 dikurang 30. 3A sama dengan 150.
A sama dengan 150 per 3 sama dengan 50. Besar sudut ABD, ya, ABD sama dengan A ditambah 60 derajat. Sama dengan A-nya kita ganti dengan 50. Jadi buka kurung 50 ditambah 60, tutup kurung derajat sama dengan 110 derajat. Jadi besar sudut ABD 110 derajat. Ini mohon maaf, ada keliruan tadi tentang pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan adalah sudut ABD. Sekarang kita lanjutkan. Sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu adalah sama besar. Jadi A sama dengan B. Contoh, perhatikan gambar, tentukan nilai B. Itu 50 derajat bertolak belakang dengan B. Berarti B juga nilainya sama dengan 50 derajat. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Tolong tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.